Halo sedulur perkopian, salam hangat dari Galeri Perkopian. Kali ini saya mampir di RS Kopi yang berada di Jalan Samadikun ya Kang ya, Samadikun. Untuk mengawali ya, perkenalan terlebih dahulu, saya Fatih Rizky dari Galeri Perkopian dan saya ditemani oleh ownernya kedai kopi RS Kopi. Nama saya sendiri Muhammad Aldin Khairul Ija sebagai owner dari RS Coffee and Roastery. Oke, dan ditemani oleh saya dari hex.id. Saya Adit yang kemarin sempat nemenin Siva ke Clutch Coffee. Sekarang kita di tempat yang kedua ya. Tempat kedua ini kita ada di RS Coffee bersama dengan ownernya. Nah, kita mau nanya-nanya banyak nih. Mungkin saya dulu untuk mengalami pertanyaan Kang, nggak apa-apa ya? Bebas mana aja. Nah, sebenarnya sebelum nanya alamat, pertama kali saya datang ke sini atau pertama kali saya merencanakan untuk datang ke sini, saya penasaran sama namanya sebenarnya. Sebenarnya kan pertama kali ngedenger RS Kopi kan pasti pikirannya sama rumah sakit gitu ya kan, rumah sakit. Sholat gitu ya, iya. sholat. Makanya RS, jadi saya kira ketika datang ke sini ruangannya ruangan kayak UGD gitu, IGD. Mistis jangan. Nah, saya pengen tahu Kang, kenapa namanya RS Coffee? Jadi sebelumnya kita menciptakan RS Coffee itu kita udah menciptakan 2 produk sebelumnya. RS Coffee itu singkatan dari nama orang asli ya. Jadi saya punya kakak ipar yang sudah meninggal saat kecelakaan dan anaknya itu sekarang namanya singkat RS juga. Yang sebelumnya Rozeb Sambera dan sekarang anaknya namanya Rehan Sambera. Jadi yang pertama itu kita produknya itu dari Motoshop. Akhirnya kakak ipar itu tuh bergulat di daerah anak CBR, di lingkungannya itu anak CBR. Akhirnya dia mengeluarkan RS Motoshop itu supaya orang-orang teman-temannya gitu ya, teman-temannya itu nggak susah buat nyari spare part, nyari hal-hal yang lain gitu kayak misalnya knalpot gitu. Akhirnya ada lagi keluar lagi produk namanya RS Pudring. RS Pudring itu inovasi dari teteh saya sendiri. Nah, teteh saya kan cewek gitu ya. Akhirnya ketika umur 4 bulan dalam kandungan, Rehan Sambera itu tuh udah yatim, udah nggak punya bapak gitu, udah punya bapak. Akhirnya kenapa ya kita nggak coba namain produk yang sama tapi beda belakangnya atau beda hal yang kita lakuin, kayak misalnya Motoshop, Pudring. Akhirnya kita coba buka kopi lah, dan memikirkan kopi juga nggak asal kita harus mikirin kopi, enggak juga sih. Kita tertarik pernah edukasi di desa Seda juga, KKM awalnya kita gitu. Oh, oke. Dari arti nama RS Kopi sangat bermakna sekali ya, sedulur-sedulur perkopian. Banyak perjalanan lah menciptakan sebuah nama gitu. Dulunya di Watu Bela ya Kang ya. Ya, di Watu Bela, di belakang kampus UMC, di belakang kampus UMC. Dan Kang Alvin ini juga kuliah ya Kang, kuliah di UMC. Ya dulunya sih bukanya di Watu Bela di Sumber gitu Kang. Oke, mungkin saya mau tanya nih Kang, sekitar tempat tongkrongan gitu Kang. Boleh. Okay. Kaki naik ya, punten ya. Iya, nggak apa-apa, nyantai, santai aja Kang. Mengenai tempat tongkrongan ini nih Kang, biasanya anak-anak tongkrongan misalkan ngopi sambil nyantai gitu. Halayak umumnya tuh Kang, intinya ya? Coba. Apa. Mungkin masuk ke konsep sama orang-orang yang sering datang ke sini mungkin Kang. Karena biasanya setiap coffee shop sendiri punya konsep yang menarik ya kan, dan punya hal yang berbeda dari coffee shop lainnya, sehingga orang yang nongkrong ke sini punya alasan gitu. Nah, saya pengen tahu konsep yang digunakan oleh RS Coffee sehingga mempunyai marketnya sendiri gitu dan menjadi pembeda dari coffee shop lain. Jadi konsep yang digunakan apa dan audiens yang ditarik tuh orang-orang yang seperti apa sih? Nah, kita tuh pengen tahu kayak gitu kan. Kalau masalah konsep sih kita bakal kalah sama yang lebih bagus ya gitu ya. Kalau konsep sih kita industrial, cuman ya standar lah gitu ibaratnya, industrial menengah gitu tuh, kayak misalnya kursi dari baja. Kita ngedesain sendiri tuh kursi. Kita ngedesain, kita tanya ke tukang las, bisa nggak kita buat kayak gini? Kita gambar akhirnya mereka mau, akhirnya kita ya udah beli kursi besi beton, mungkin lumayan ya kalau misalnya lihat di Tegalwangi gitu ya,
nyampe 450 per piece. Akhirnya kita buat itu cuma 200.000. Minim banget sih ya kira. Tapi di sini kita tujuannya sih banyak ya, kayak misalnya kita di sini tempat berbagi gitu. Karena di sini banyak yang berbagi juga. Di sini juga kadang ada yang buat main game juga. Jadi dari temen game, dari tempat kayak organisasi, dia saya juga pernah menjabat juga di UMC juga gitu. Jadi beberapa ada yang konsul kayak misalnya Kang UMC seperti ini gitu. Kira ya tempat sharing sih, lebih ke tempat sharingnya. Di sini lebih enak ngobrol. Kita juga welcome, nggak pernah ngelarang. Misalnya ada orang datang nggak beli, misalnya kita karena ada orang datang cuma pengen ketemu, nggak masalah. Kita nggak maksa kok, namanya rezeki itu bakal datang sendiri. Kita nggak pernah, main dong sini, gitu tuh gini nih. Kita nggak pernah maksa, gitu. Makanya sukarela, gitu aja. Jadi orang-orang datang, oh enak, gitu, enak. Ya. Walaupun kalau misalnya kita ngeliat Pandora berisik ya, kita ngeliat emang berisik di sini, gitu tuh. Maklumin aja karena Pandora lintas cepat dan emang rame banget, gitu. Jadi buat kalian nih yang mau nongkrong boleh kesini. Dan apa namanya? Tadi kan kata Kang, siapa aja boleh kesini karena tempatnya juga nyaman. Emang saya akui emang tempatnya nyaman. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau nongkrong mungkin kan nggak tahu nih jalannya di daerah mana, tempatnya di daerah mana, dan kalau dari kota lewat mana, kalau dari kabupaten lewat mana gitu. Kotanya lewat mana dulu nih? Oh, iya. Titiknya mana dulu nih? Kalau misalkan Titik berangkatnya. kalau saya biasa berangkat dari Atakwa aja deh. Atakwa. Nah, kalau dari Atakwa kira-kira buat nyampe ke sini nih lewat mana aja, dan ini tuh daerah mana, patokannya mana gitu aja dah. Kalau misalnya lebih simpel ya, kalau dari jalur Atakwa itu tuh ada 2 jalur aslinya. Kita bisa lewat Polres Sikoy ya, itu di dekat Kebun Baru, di Kebun Baru, atau kita lewat dari Mama Toha. Gitu kan, kalau misalnya orang apalnya sih Mama Toha gitu ya, karena gampang pertigaan, lurus belok kiri itu ke stasiun, belok kanan ke ke Mama Toha ya. Mama Toha lurus terus, ntar kita ketemu Hotel Neo, mentok pakai lurus terus mentok, sebelah kiri Hotel Neo kita kelihatan, kita ambil kanan, patokannya itu ketika kita lurus melipir berarti kita jalan posisi sebelah kiri ya. Nah, pokoknya itu di kiri nggak ada seberangan kanan, di sebelah kiri kita di Gang Empang 5 patokannya. Sebelum jembatan ke pesisir, kalau misalnya orang tahu, oh di jembatan berarti sebelumnya kita kelewat, kadang-kadang banyak yang lewat sih. Banyak yang lewat banget kadang-kadang. Kita maklumin karena emang kita pelangnya juga kecil gitu. Dan sebelah-sebelahnya juga kita banyak berbagi rezeki juga, sebenarnya banyak yang dagang juga. Kalau pagi sih orang heran, kok orang kedai kopi ada yang tukang beca, ada tukang dagang sayur, ada tukang ayam. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak pernah ngusir juga. Kadang-kadang ya monggo silakan jualan. Tapi kalau misalnya emang kita buka, kita geser kadang-kadang gitu sih. Mungkin patokannya kalau pagi ada yang jualan ayam sama tukang beca, bukan tukang beca apa ya, lebih ke sayuran-sayuran juga, itu patokannya itu. Oke, untuk seputar akses jalan dari apa ya, kedai kopi RS Kopi ya Kang? Iya, diceritakan oleh Kang Alvin. Iya, Kang Alvin. Itu sangat gampang sekali ditemukan, misalkan dari titik-titiknya yang Mas Alvin bicarakan gitu. Bisa juga dipantau dalam apa ya, Google Maps gitu ya, Google Maps. Ya gampang kalau zaman sekarang, bisa apa ya, bisa dimudahkan oleh aplikasi lah, atau bisa dipantau di Instagramnya langsung, Mapsnya. Jadi nggak perlu ribet, misalkan pengen nongkrong santai di sini dan ngopi santai di RS Kopi, ya bisa japri juga, tanya ke galeri perkopian juga, nanti saya bisa share linknya dan sebagainya lah, gampang ya. Nah, untuk parkiran juga ya cukup luas ya Kang ya, untuk motor atau mobil masih bisa nampung gitu Kang dalam parkiran. Kalau malam sih kita paling mobil nggak bisa parkir di depan banget gitu ya, karena kan ada motor juga. Mobil paling ntar di sebelah kiri itu masih bisa sih, di pinggir-pinggiran gitu, trotoar gitu masih bisa, tapi nggak di trotoar ya, pinggiran jalan gitu ya. Pinggiran jalan. Nah, kalau motor sih kita paling sekitar 20, misalnya 2 baris gitu masih bisa, masih cukup kok gitu. Kita juga udah izin juga kayak misalnya KPRT juga, jadi ya kita juga minta izin kalau rame jalanan gitu, takut marah juga kan, kita punya warga juga kan belakang gitu, takut diboyong kan ngeri kita gitu. Iya benar. Ya dari segi parkiran juga ya aman lah ya, tenang ya, bisalah nyantai sambil bawa pacar atau gebetan lah. Aduh, nggak punya gimana tuh? Ya di samping itu dari masnya juga ya ramah lah orangnya terhadap lingkungan juga, dari sekelilingnya selalu berbuat baik, karena ya
demi ketertiban dan kenyamanan gitu ya Kang ya, di dalam ya berhubungan masyarakat lah. Istilahnya kalau malam ya harus tertib lah, nongkrong-nongkrong gitu. Oke. Ya, kalau misalnya helm juga mungkin bisa disimpan di dalam juga. Oh, Juga iya, tempat benar. helm juga. Orang-orang kadang khawatir, pernah sih ada kejadian orang ngeyel gitu ya, nyimpan helm di luar. Mas masukin aja helmnya, ngomong gitu. Tapi kadang ya udahlah nggak apa-apa, santai aja, helm banyak. Bener hilang. Hilang. Jam 2 malam hilang. Nah, lanjut ke topik selanjutnya nih. Tadi pas kita mau pesen ya, itu daftar menunya pakai barcode ngomong-ngomong. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih pakai barcode, dan pengen tahu juga nih sekalian karena kita bicara menu, pengen tahu menu andalan dari RS Coffee itu apa sih? Kalau misalnya barcode, kita lebih ke inovasi yang lebih maju aja ya. Kita udah masuk ke poin 5.0 ya, gitu, poin O ya. Itu udah 5 ya. Tahun kemarin kan masih 4 ya. Di sini kita lebih manfaatin aja. Kita nggak enak juga. Kita beli HP, kadang-kadang ada aplikasi disediakan dari HP itu ada barcode. Kayak misalnya iPhone, dia mau track langsung ada googling. Biasa gitu kalau pakai barcode. Sayang banget kalau misalnya nggak digunain. Jadi kayak misalnya kita sambil duduk juga kita enak. Jadi kita duduk barcode, kita duduk bisa DM. Jadi bisa via DM bisa nanti gitu. Tapi kedepannya sih pengen yang lebih praktis lagi. Kayak misalnya kita barcode, kita duduk, kita klik pesen, notanya nongol gitu tuh. Jadi totalnya berapa nongol, akhirnya ntar kita senang. Lebih enak gitu sih, cuman kita masih belum dapat konsepnya. Itu udah ada programmer yang siap garap, itu udah ada kok, aman asli ya. Kalau di sini yang buat menu andalan sih karena kita ngerosting ya, kita lebih cepet ke manual brew asli ya gitu. Tapi kalau misalnya buat cewek-cewek lebih seneng kopi susu. Tapi ada juga yang cewek suka kopi dan dia mesennya sampai 200 gram dibawa pulang. Ada yang kayak gitu, juga. Buat di rumah katanya, kita sering stres katanya gitu. Itu ada juga. Luar biasa sekali ceweknya. Sama Sering main kesini biar ketemu sama ceweknya. Skripsi juga dia pasti skripsi dia. Oke, mungkin ini pertanyaan yang tadi dari saya. Ntar masih ada pertanyaan dari Mas Siva nih. Mengenai akses internet, apakah ada akses internet seperti wifi kayak gitu, ada nggak? Buat wifi kita sering seleksi ya. Saya sendiri orang yang sering main game. Jadi kalau misalnya koneksinya jelek, kita ganti gitu. Kemarin kita udah 2 kontrak, pernah 3 kontrak. Jadi kontrak pertama tuh di Waktu Belah kita pakai Indi ya, beda sebenarnya Indi aja. Kita pakai Indi, terus kita pindah ke kota di Samadikun ini kita pakai bis. Kita pakai bis ya. Pakai Bisnet. Habis itu yang kedua sekarang kita pakai produknya masih kayak anak kantornya First Media. Itu CBN. Nah, itu. Jadi Itu lumayan. aman ya buat Aman, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau garap tugas atau mau boleh download juga kan ya? Boleh. Aman. Mau download film mungkin, yang penting filmnya bukan film biru ya. Jadi aman, yang mau ngerjain tugas, ngerjain skripsi ataupun itu bisa datang ke sini karena ada akses internet, wifi. Jadi bisa sambil nongkrong, bisa sambil ngerjain tugas. Ya, Kita bisa skripsi bareng juga. Iya, skripsian bareng. Bisa bareng juga kita skripsian. Saya juga lagi ngerjain skripsi juga sih. Oke, dan ya sambil ngerjain skripsi ya di sini internetnya lancar gitu, enak lah, kita bisa download jurnal dan sebagainya lah. Yang suka mabar juga ya bisa lah nongkrong sambil ngopi, sambil mabar sama temennya, atau ya asal jangan sama ownernya aja. Kan nggak bisa lelayan kalau kita mabar. Nggak bisa lelayan, takutnya kan ditinggal. ya nantinya kalau misalkan owner diajak mabar ya repot nanti. Jadi resikonya gini, ketika ngajak mabar owner jangan ngamuk. Ngamuknya gini, ntar dia AFK gitu. Ya benar. Kan kalau ngamuk bahaya. Ya betul. Bukan AFK itunya aja, takutnya ya jadi tutup gitu. Oke, di sini juga kedai kopi atau kopi shop dan roasting juga ya Kang ya. kita ada Roasting beans juga, roastery. Namanya roasterynya RS Kopi juga ya Kang Jadi ya. emang tujuan si roastery itu tuh awalnya buat jangka panjang sih. Jadi nggak cuman iseng. Pas kita pertama buka 2018 kita udah mikirin roastery seperti apa. Sempet pengen jual motor, ya motor harganya nyampe 20 juta lah ada gitu ya. Pengen beli mesin, tapi kata orang tua jangan, buat apa. Emang iya ternyata emang grafik dari keterikatan peminat kopi ya, kita peminat kopi itu masih sedikit gitu loh. Akhirnya kita udah nyantai, baru 2021 kita baru kesampaian nih beli mesin roasting. Akhirnya ya udah belajar dari 2018
sering tanya-tanya, pokoknya jangan pernah malu bertanya gitu ya. Kalau bertanya itu sesat gitu kan. Ya, betul, Akhirnya betul, kita betul. bertanya, terserah yang ditanyakannya mau memberi atau tidak gitu. Kalau memberi kita tanyain, kalau enggak ya kita Betul. mau beri paksa gitu. Harus ikhlas gitu kan. Yang memberi juga ilmu harus ikhlas, nggak bisa nggak ikhlas. Soalnya kenapa? Ketika ilmu nggak ikhlas nggak akan nyampe ke otak. Asli pengennya emosi terus kan, marah-marah lah gini, orang ngomong apa sih gitu, kadang kita Nah, ngerti. iya, betul, Juga betul, kalau betul, misalnya betul. kita belajar juga harus punya dasar. Jangan sampai yang ditanyakannya itu tuh repotnya gini, nanya apa, dibahasnya apa, dan kitanya nggak ngerti karena kita nggak punya dasar, kita nggak tahu harus mau nanya apa gitu. Nah, iya, Dan betul, betul, gitu. Kang. Iya. Jangan malas-malas buat baca lah gitu bahasanya. Oke, sangat bagus sekali motivasinya tadi. Tadi ngerostingnya dalam apa ya, roaster ini Kang, udah berapa lama gitu ngerosting gitu? Kalau boleh tahu gitu Kang. Kalau buat ngerosting sendiri sih kita baru 6 bulan ya. Biasanya dari Watu Belah sampai ke Cirebon kota ini tuh kita tuh beli green bean tapi ngerostingnya di orang. Kadang gitu. Ketika di Watu Belah kita nyampe tuh 2 kilo buat si Arabica. Buat single origin tuh kita nyampe banget. Tapi buat ke kota Cirebon ya kita emang buat peminat kopi di kota Cirebon itu masih kurang aslinya, masih kurang. Dan susah buat ngabisin, kita harus target bulan depan beli 2 kilo green bean harus kejual, nggak bisa ternyata. Akhirnya kita inovasi buat, nah kenapa nggak dijualin aja deh, walaupun kita masih belum roastingnya tapi ngerosting Iya, orang lain, kayak misalnya ya Om Lukman gitu. Ucapan terima kasih juga buat Om Lukman, terus ya Kriswo. Jadi beberapa roastery udah kita coba juga, kayak nah itu Om Ade ya, terus ya Warjok di Sumber, di Watu Belah, pasti Watu Belah. Terus ya yang di Cirebon kita ada Kenang, yaitu Om Lukman. Nah, itu Iya. itu welcome semua kok. Nah, itu kalau misalnya kita buat sharing, kita nanya, mereka jawab kok gitu. Buat di sekarang sih, buat yang nanya kopi, orang-orang udah pada welcome, nggak akan tertutup juga kok gitu. Jadi ya gampang lah istilahnya menemukan sebuah informasi seputar kopi gitulah. Jadi Mas ini selain jaga kedai kopi atau kopi shop ya mengelola kedai kopi shop, ngerosting juga udah 6 bulan ngerostingnya ya udah lumayan lama gitu kan. Barangkali sedulur perkopian juga ya ingin membeli apa? Roast bean. Iya, roast bean gitu dari ngerostingnya Mas Alvin. Dia lupa Sama. terus nggak pada. Mas Alvin. Iya, Mas Alvin ya bisa kontak-kontak langsung atau DM langsung gitu. Biasanya kita Ya. nyediain sampel sih Mas. Jadi kalau misalnya ada yang tujuannya niat, misalnya datang sini tujuannya mau beli roast bean nih, kita datang sini, kita bakal ngasih sampel 15 gram atau misalnya Mas kita mau studi di sini, nggak apa-apa, kita terserah. Jadi datang tujuannya baik untuk membeli, kita bakal kasih beli. Kita gitu, itu free banget. Tapi tergantung ada stok ya. Kadang-kadang kita udah dipengen-pengen itu sekilo jadi 4 pack. Kita satu pack itu tuh buat tumbal. Maksudnya buat tumbal itu buat uji coba kalian buat nyobain rasanya kayak gimana gitu. Nah, tiganya buat dijual dan kita nggak akan monoton, kita bakal rolling. Supaya orang Indonesia itu tuh tahu kopi Indonesia tuh apa aja gitu tuh. Kadang-kadang kan mikir dulu sih ya pas pertama buka kopi, taunya kopi gayo orang-orang tuh. Gayo, bener-bener. Kopi gayo akhirnya kita ubah mindset nih. Nggak cuman kopi gayo yang enak kok. Orang Indonesia itu kaya banget, peninggalan penjajahan Belanda itu banyak banget. Sampai di desa Seda aja kita ngeliat itu kopinya banyak banget. Sampai tanah TNGC itu dikelola. Nah, itu istimewa. Oke, Masnya sangat apa ya? Selalu memberi solusi lah dalam ngopi ataupun sharing-sharing juga enak kok, welcome orangnya. Terus misalkan mau nanya-nanya seputar kopi-kopi juga enak, Masnya bisa tahu lah jenis-jenis kopi apa aja gitu. Bismillah ya, tapi Iya. nggak tahu semua nih. Supaya ya kita ngopi bukan sekedar ngopi aja ya, kita harus tahu beans itu dari mana, terus ya prosesnya juga dari mana gitu, harus tahu ya, bisa sharing-sharing langsung sama Masnya gitu. Oke, mungkin udah ya. Udah 20 menitan di sini ya. Ntar kalau dia mungkin lebih atau mungkin kurang nih. Terima kasih buat Mas Alvin. Sama-sama Mas Adit. Terus mungkin buat teman-teman tadi udah dijelaskan kalau mau datang boleh. Tadi tempatnya udah dikasih tahu di mana. Terus buat teman-teman yang punya coffee shop juga boleh mencicipi dan
pastinya membeli dari RS Coffee karena juga bergerak di roasting juga ya, roasting coffee. Jadi mungkin itu aja. Saya Adit dari XID dan Saya Siva Peti Rizky dari Galeri Perkopian. Saya Muhammad Alvin dari RS Coffee. Terima kasih. Oke. Sip. oke, selamat jumpa di lain waktu. Thank you.